3. Oke, karena lebih kecil dari 10.000. Lalu mencari bilangan Freud. Bilangan Freud-nya tidak oke, karena bilangan Freud-nya masih jauh lebih kecil dari 0,0001. Nah, agar menjadi oke, ya, maka alternatifnya adalah dasar semu, adalah A, dasar semu, B, subsettler, Applet-Settler, C, subsettler. Karena ini adalah sedimentasi sirkuler, maka menggunakan subsettler. Nah, ini mencari diagram subsettler, satu set subsettler. Ya, perhatikan ini ya. Ya, sinus alfa. Sinus alfa itu sama dengan H plit dibagi L plit. Ya, ada. Lalu kemudian kosinus alfa sama dengan B dibagi dengan H aksen. Ada? Lalu VH dibagi H plit sama dengan V0 atau SLR dibagi dengan H aksen. Ya, maka VH itu sama dengan V0 atau SLR dibagi H aksen dikalikan L plit. Nah, ya. H aksen sama dengan W dibagi kosinus 60. R plit sama dengan H dibagi sinus 60. Nah, inilah terjemahnya ini. Ya. Oke, kemudian mencari kecepatan horizontal. Ya, H plitnya misalnya diketahui 1,5 meter. Ya, alfanya 60. Mencari kecepatan horizontalnya sama dengan ya ini tadi ya SLR dibagi H aksen dikalikan L plate. Nah, ketemu 0,0299. Kalau menggunakan subsettler kotak, maka P itu sama dengan V ditambah V ditambah V ditambah V. Nah, across V dikalikan V. R across dibagi dengan P. Nah, ketemu R-nya 0,25. Mencari bilangan Reynolds dan bilangan Freud. Ternyata keduanya oke. Gambarlah. Ya. Jadi yang pertama tidak oke karena belum menggunakan subsetter. Kemudian setelah menggunakan subsetter menjadi oke dengan subsetter kotak. Ini ya. Lah kalau subsetter segi 6 piye? Nah, segi 6. Segi 6 ya. Ya, bentuknya segi 6 karena ini yang sering di pasaran ya toh. Kalau lebarnya tadi 0,1 maka separuhnya 0,05. Ya, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka sinus 60 sama dengan 0,05 dibagi dengan X. Atau X sama dengan 0,05 dibagi dengan sinus 60 dalam mencari X. Ya. Kemudian mencari jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis R-nya sama dengan across. Across-nya 6 kali luas segitiga. Nah, R-nya ketemu 0,05. Kemudian mencari bilangan Reynolds dan bilangan Freud. Ternyata semuanya memenuhi syarat. Kemudian, gambar lagi pada saat tidak menggunakan subsetter no, tapi setelah menggunakan subsetter kotak oke. Kemudian menggunakan subsetter segi 6 juga oke. Zona inlet jadi kasih pipa depannya tuh. Kalau dilihat dari atas, nah ini zona outlet ada di sampingnya nih, samping kiri kanan zona outlet. Ya, kalau dilihat dari atas kayak ini, tetapi jika kurang ya
misalnya bisa dikasih jari-jari. No, ini tetap zona outlet. Kalau kurang misalnya, kalau cukup ya tidak perlu ditambahin lagi. Sekarang titik-titiknya nih, titik-titiknya atau apa titik-titiknya V-node. No, ini V-node yang ada di lingkaran, ya toh? Dengan kedalamannya 0,05, sudutnya 90, ya toh? Panjangnya 0,1, jaraknya 0,05, maka V-node digater kan di lingkaran kan cuma selembar. Tapi kalau digater ya harus kiri kanan. Nah, ya. Jumlah V-node. Nah, mesti dicari kelilingnya dulu. Panjangnya V-node 0,1, jaraknya 0,05, maka satu V-node 0,1 ditambah 0,05. Maka jumlah V-node sama dengan keliling dibagi dengan satu V-node sama dengan 400 unit V-node. Q kecil. Nah, itu adalah debit dibagi dengan jumlah V-nodes. Nah, H itu adalah tinggi air di dalam V-node. Nah, mencari tinggi air dalam V-node. Ternyata 0,03. Padahal kedalamannya V-node adalah 0,5, maka masih ada sisa atau freeboard 0,02. Nah ya, zona lumpur. Zona lumpur itu harus tergantung dari kadar lumpur. Misalnya kadar lumpur adalah 10 ml dalam 1 liter atau 10 ml dalam 1000 ml karena 1 liter sama dengan 1000 ml. Ya, nah, Q-nya berapa tadi? 0,1 meter kubik per detik. Kalau jadikan meter kubik per hari menjadi 8640. Volume lumpur untuk 1 hari 86,4. Kalau dalam 3 hari 256. Luas permukaannya 288, maka H lumpur sama dengan 2,7. Nah, inilah H lumpurnya 2,7. Di bawahnya ada scrapernya. Nah, ya, nah, yang terakhir saya akan merimain lagi video untuk sedimentasi sirkular, ya. Ya, sebentar ya. Atau gambar atau video untuk sedimentasi sirkular supaya bisa lebih memahami lagi. Oke, coba Rik, dibaca Rik. Perbaikan sedimentasi sirkular. Nah, masih ingat Rik ya? Nah, ini kali Rik. Nah, ya. Hitung-hitungannya tadi kayak baru kita kerjakan. Gambarnya kayak gini iki. Nah, Rik kayak gini iki ya. Gambarnya. Nah, ini ya. Ada zona inlet, ada zona outlet, ya. Lalu ada tube settlernya, ini penyangga tube settlernya. Tube settlernya yang mana? Tube settlernya sudah diturunin. Nah, itu tube settlernya. Gitu. Mana ya? Ya. Coba, ada enggak ya? Video tube settlernya. Ada enggak ya? Saya akan dari depan aja ya. Coba lihat ya. Nah, itulah sedimentasi sirkular. Adalah zona inlet, zona outlet, zona sedimentasi, zona lumpurnya tidak kelihatan. Nah, ini dari sisi yang berbeda lagi. Ada zona inlet, zona outlet, ya zona ini zona inletnya ada pipanya, ya di tengahnya ada lingkarannya. Ini zona outletnya, ini di jari-jarinya, kemudian ada yang di pinggirnya, ya. Nah, ini dalam sisi yang berbeda. Nah, ini zona inlet dalam sisi yang berbeda, ya. Nah, ini juga dalam sudut pandang yang sedikit berbeda lagi. Pada dasarnya adalah sama. Nah, ini adalah tube settlernya. Ini tadi hanya 120. Tadi yang kita contoh soalnya 150. Sudutnya 60. Tube settler bentuknya segi 6. Ya.
Nah, ini agak buram, bentuknya segi 6 ya. Nah, ini flokulator ya. Apa ini? Oh, nggak mau jalan nih. Kenapa nggak mau jalan ini Pak Bos? Nah, ini yang lain lagi ya. Oke, saya kira itu ya. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, kalau nggak ada ditanyakan, saya berhenti merekam, stop recording ya.